Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai suatu topik dengan judul Magnetic Resonance Imaging atau MRI dan juga X-ray atau sinar X. Anggota dari kelompok kami ada 4 orang. Pertama, Winda Auliadwianti, NIM 7. Yang kedua, Selin Sutanti, NIM 8. Yang ketiga, Maziatul Maulidiah, NIM 10. Dan yang keempat, Leni Triastuti, NIM 40. Topik pertama yang akan dibahas pada diskusi ini adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Nah, apa itu MRI? Untuk pengertian tentang MRI, mari kita simak penjelasan berikut ini. Magnetic Resonance Imaging atau MRI merupakan suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Nah, MRI ini juga disebut sebagai alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang dapat menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai dengan 1,5 Tesla. Nah, 1 Tesla di sini setara dengan 1000 Gauss dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Adapun dasar dari pencitraan resonansi magnetik ini yaitu fenomena resonansi magnetik dari inti benda. Resonansi magnetik sendiri adalah getaran inti atom atau nukleon karena adanya penyerahan momen magnetik inti dari bahan oleh medan magnetik luar dan rangsangan gelombang EM yang tepat dengan frekuensi gerak gasing inti tersebut. Nah, untuk selanjutnya, di sini terdapat gambar dari alat Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Nah, pada gambar ini terdapat pasien yang sedang berbaring untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemudian untuk beberapa rangkaian dari alat ini terdapat pasien table, kemudian radio frekuensi coil, kemudian ada juga gradient coils, magnet, dan juga scanner. Untuk penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya, di sini terdapat keterangan dari gambar sebelumnya mengenai gambar dari MRI. Yang pertama, terdapat radio frekuensi coil. Nah, radio frekuensi coil ini terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada coil pemancar, dan yang kedua ada coil penerima. Koil pemancar sendiri berfungsi untuk memancarkan gelombang radio pada inti yang terlokalisir sehingga terjadi eksitasi. Kemudian untuk koil penerima berfungsi untuk menerima sinyal output dari sistem setelah proses eksitasi terjadi. Kemudian kedua terdapat gradient coil yang merupakan penghasil magnet gradient. Kemudian yang ketiga, terdapat magnet yang digunakan untuk memproduksi medan magnet yang besar dan mampu menginduksi jaringan atau objek. Kemudian yang keempat, terdapat scanner, adalah untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda atau dokumen dan menyimpannya menjadi file digital di dalam komputer, bisa dalam bentuk file gambar. Kemudian yang kelima, terdapat patient table, adalah tempat tidur yang digunakan oleh seseorang yang menderita sakit, biasanya disebut pasien. Nah, pada slide ini dijelaskan tipe MRI. Di sini ada 2 tipe MRI. Yang pertama, MRI yang memiliki kerangka terbuka atau open gantry dengan ruang yang luas. Yang kedua, MRI yang memiliki kerangka gantry biasa yang berlorong sempit. Jadi untuk MRI jenis pertama ini tidak memiliki penutup. Kemudian yang kedua ini disertai dengan penutup. Berikut merupakan gambar dari pemeriksaan MRI. Secara ringkas, proses terbentuknya citra MRI ini dapat dijelaskan yaitu ketika tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Nah, ketika sinyal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, maka berapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah, atau dengan kata lain mengadakan resonansi. Bila sinyal frekuensi radio dihentikan pancarannya,
maka inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan sinyal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Proses terjadinya sinyal MRI yang berasal dari pasien tersebut melalui 3 fase fisika, yaitu pertama fase presesi atau magnetisasi, kedua fase resonansi, dan ketiga fase relaksasi. Untuk fase pertama yaitu presesi atau magnetisasi terjadi ketika pasien dimasukkan ke dalam medan magnet yang kuat dalam pesawat MRI, di mana magnetic dipole atau proton dalam tubuh pasien akan paralel dan tidak paralel dengan kutub medan magnet pesawat, tergantung kekuatan medan magnet pesawat dan selisih proton. Proton yang searah dan berlawanan arah merupakan inti bebas tidak berpasangan yang akan membentuk jaringan magnetisasi. Kemudian, pada fase resonansi, terjadi pada saat fase presesi gelombang radio RF dipancarkan. Proton-proton hidrogen akan menyerapnya dan mulai bergerak meninggalkan arah longitudinal yang sejajar dengan arah kutub magnet pesawat menuju ke arah transversal dan menghasilkan magnetisasi transversal. Kemudian, fase relaksasi terjadi ketika proton-proton hidrogen berada pada bidang transversal atau decay, menuju kembali ke arah longitudinal atau recovery, sambil melepaskan energi yang diserapnya dari gelombang radio dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dikenal sebagai sinyal MRI, yang kemudian akan diterima oleh sebuah kumparan atau antena penerima di sisi pesawat MRI. Nah, fase ini disebut fase relaksasi. Fase relaksasi ini dibagi menjadi T1 dan T2. Jika T1 makin lama, maka diperoleh sinyal yang makin besar pula. Sinyal MRI adalah sinyal yang dideteksi pada saat spin berelaksasi di bidang transversal yang susunannya berupa sinyal sinusoidal yang melurus secara eksponensial dengan pertambahan waktu yang disebut dengan free induction decay atau VID. Nah, selanjutnya yakni prinsip kerja magnetic resonance imaging atau MRI. Struktur atom hidrogen dalam tubuh manusia saat di luar medan magnet mempunyai arah yang acak dan tidak membentuk keseimbangan. Saat diletakkan dalam alat MRI, atom H akan sejajar dengan arah medan magnet. Arah spinning dan precessing akan sejajar dengan arah medan magnet. Saat diberikan frekuensi radio, maka atom H akan mengabsorpsi energi dari frekuensi radio tersebut. Frekuensi radio dihentikan, maka atom H akan sejajar kembali dengan arah medan magnetnya, dan atom H akan memancarkan energi yang dimilikinya. Energi yang berupa sinyal tersebut dideteksi dengan detektor yang khusus dan diperkuat, sehingga komputer akan mengolah dan merekonstruksi citra berdasarkan sinyal yang diperoleh dari berbagai irisan. Akibatnya, dengan bertambahnya energi, atom H akan mengalami pembelokan, sedangkan besarnya pembelokan arah dipengaruhi oleh besar dalamannya energi radio frekuensi yang diberikan. Selanjutnya yakni kegunaan MRI. Yang pertama itu digunakan sebagai diagnosa multiple sclerosis atau MS, kemudian diagnosa tumor, kemudian diagnosa infeksi pada otak, tulang belakang, dan persendian, kemudian memvisualisasikan ligamen pada pergelangan tangan, kaki, dan pergelangan kaki, kemudian memvisualisasikan sakit pada bahu, diagnosa otot tendon, mengevaluasi jaringan otot pada tubuh, mengevaluasi tumor pada tulang, kista, dan penyakit hernia, dan yang terakhir diagnosa stroke. Macam-macam MRI. Yang pertama ditinjau dari tipenya, terdiri dari dua, yakni MRI yang memiliki kerangka terbuka atau open gantry dengan ruang yang luas, dan yang kedua MRI yang memiliki kerangka biasa yang berlorong sempit. Nah, kalau berdasarkan kekuatan magnetnya terdiri dari tiga. Yang pertama MRI Tesla tinggi, kemudian ada MRI Tesla sedang, dan yang terakhir MRI Tesla rendah. Cara kerja MRI yang pertama, putaran nukleus atom atau molekul otot disesuaikan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Kemudian denyutan atau pulsar frekuensi radio dikenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagian nuklei hidrogen bertukar arah. Kemudian frekuensi radio akan dimatikan sehingga menyebabkan nuklei berganti pada konfigurasi alat.
Ketika ini terjadi, tenaga frekuensi radio dibebaskan yang dapat ditemukan oleh gegelung yang mengelilingi pasien. Laju pelepasan energi ini bersifat khas pada berbagai jenis jaringan. Tulang yang lebih padat melepas energi lebih lambat dari otot. Energi yang dilepaskan ini menjadi sinyal yang dicatat dan diproses menggunakan transformasi Fourier yang kemudian diolah untuk menghasilkan citra. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambar hasil dari MRI. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu ada gambar citra MRI pada kepala. Kemudian di tengah itu ada citra MRI pada lutut. Dan yang di sebelah kanan itu ada citra dari rongga dada. Penata laksanaan pasien dan teknik pemeriksaan. Pada pemeriksaan MRI, perlu diperhatikan bahwa alat-alat seperti tabung oksigen, alat resusitasi, kursi roda, dan lain-lain yang bersifat ferromagnetik tidak boleh dibawa ke ruang MRI. Untuk keselamatan pasien diharuskan memakai baju pemeriksaan dan meninggalkan benda-benda ferromagnetik seperti jam tangan, kunci perhiasan, jepit rambut, gigi palsu, dan lainnya. Tindakan yang perlu dilakukan bila terjadi kecelakaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kecelakaan selama pemeriksaan MRI. Bila terjadi keadaan gawat pada pasien, segera menghentikan pemeriksaan dengan menekan tombol abort. Pasien segera dikeluarkan dari pesawat MRI dengan menarik meja pemeriksaan dan segera diberikan pertolongan. Dan apabila tindakan selanjutnya memerlukan alat medis yang bersifat ferromagnetik, harus dilakukan di luar ruang pemeriksaan. Baik, selanjutnya yaitu efek samping pada pasien MRI. Secara umum, MRI tidak memiliki efek samping yang berarti kepada pasien. Yang menjadi masalah biasanya saat gelombang radiofrekuensinya yang digunakan untuk merangsang proton-proton di tubuh, sehingga pasien akan merasa tidak nyaman atau merasa panas. Ada beberapa keunggulan dari MRI. Yang pertama, gambar yang dihasilkan lebih jelas serta dapat dilihat dari berbagai sisi tanpa melibatkan penggunaan radiasi. Yang kedua, dapat memberikan hasil tanpa perlu mereposisi pasien. Yang ketiga, tidak menggunakan kontras untuk sebagian besar pemeriksaan MRI. Yang keempat, dapat menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan sangat jelas dan lebih sensitif untuk menilai anatomi jaringan lunak dalam tubuh, terutama pada otak, sumsum tulang belakang, dan susunan saraf. Selain memiliki kelebihan, MRI juga memiliki beberapa kekurangan, yakni tidak semua orang dapat masuk ke dalam mesin ini. Contoh, karena ukuran tubuh yang besar yang tidak dapat menyesuaikan dengan besarnya tabung. Yang kedua, adanya penyakit klaustrofobik yang dapat menyebabkan ketakutan yang berlebihan jika masuk ke dalam tabung. Yang ketiga, terdapat noise yang sangat berlebihan selama masa scanning. Yang keempat, MRI sangat mahal sekali sehingga untuk melakukan diagnosa membutuhkan biaya yang besar. Yang terakhir, peralatan yang digunakan juga mengalami interferensi sehingga mempengaruhi pada image yang dihasilkan. Aplikasi MRI dalam dunia kedokteran. Pemeriksaan MRI bertujuan untuk mengetahui karakteristik morfologi seperti lokasi, ukuran, bentuk perluasan, dan lain-lain dari keadaan patologis. Tujuan tersebut dapat diperoleh dengan menilai salah satu atau kombinasi gambar penampang tubuh akial, sagital, koronal, atau oblik tergantung pada letak organ dan kemungkinan patologinya. Adapun jenis pemeriksaan MRI sesuai dengan organ yang akan dilihat, misalnya pada pemeriksaan kepala, yakni untuk melihat kelainan pada kelenjar pituitari, lubang telinga dalam, rongga mata, dan sinus. Sedangkan dalam pemeriksaan otak, yakni untuk mendeteksi stroke atau infark. Gambaran fungsi otak, pendarahan, infeksi tumor, kelainan bawaan, kelainan pembuluh darah seperti aneurisma, angioma, proses degenerasi, dan atrofi. Sedangkan dalam pemeriksaan tulang belakang, yakni untuk melihat proses degenerasi atau HNP, tumor, infeksi, trauma, dan kelainan bawaan. Selanjutnya, dalam pemeriksaan
skeletal, yakni untuk organ lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, pergelangan kaki, serta untuk mendeteksi robekan tulang rawan, tendon, ligamen, tumor, infeksi atau abses, dan lain-lain. Selanjutnya, pemeriksaan abdomen, yakni untuk melihat hati, ginjal, kantong, dan saluran empedu, pankreas, limpa, organ ginekologis, prostat, dan buli-buli. Dan yang terakhir, yakni pada pemeriksaan toraks, yakni untuk melihat paru-paru dan jantung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang X-ray atau sinar X. Sejarah sinar X. Sinar X pertama kali ditemukan oleh fisikawan berkebangsaan Jerman, yakni Wilhelm Conrad Rontgen, pada tanggal 8 November 1895. Saat itu, Rontgen bekerja menggunakan tabung. Ia mengamati nyala hijau pada tabung yang sebelumnya menarik perhatian Crookes. Rontgen selanjutnya mencoba menutup tabung itu dengan kertas hitam dengan harapan agar tidak ada cahaya yang dapat lewat. Namun setelah ditutup ternyata masih ada sesuatu yang dapat lewat. Rontgen menyimpulkan bahwa ada sinar-sinar tak tampak yang mampu menerobos kertas hitam tersebut. Sinar X atau sinar Rontgen merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer sampai 100 pikometer atau mirip dengan frekuensi dalam jangka 30 Hz atau 60 Hz. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medikal dan kristalografi sinar X. Sinar X merupakan bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Selain itu, sinar X mempunyai panjang gelombang 10 pangkat min 12 sampai dengan 10 pangkat 8 meter dan frekuensi sekitar 1016 sampai 1021 Hz. Sinar X dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, namun tidak dapat menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Selain itu, sinar X sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang kedokteran, fisika, kimia, mineralogi, meteorologi, dan biologi. Produksi sinar X dihasilkan dalam suatu tabung berisi penghenti atau sasaran dan ruang hampa. Elektron bebas yang dipancarkan terpusat menuju anoda. Gerakan elektron itu akan dipercepat dari katoda menuju anoda bila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang cukup besar. Gerakan elektron yang berkecepatan tinggi dihentikan oleh suatu bahan yang ditempatkan pada anoda. Tumbukan antara elektron dengan anoda ini menghasilkan sinar X. Pada tumbukan antara elektron dengan sasaran akan ada energi yang hilang. Energi ini akan diserap oleh sasaran dan berubah menjadi panas, sehingga bahan sasaran akan mudah memuai. Untuk menghindarinya, bahan sasaran dipilih yang berbentuk padat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas sinar X itu ada 4. Yang pertama, tegangan tabung. Yang kedua, arus tabung. Dan yang ketiga, jarak fokus ke film. Yang keempat, waktu eksposi. Di sini terdapat gambar dan cara kerja sinar X. Teman-teman bisa mengamati gambar tersebut sebelum saya menjelaskan cara kerjanya. Cara kerja sinar X. Penciptaan sinar X dengan menggunakan pesawat sinar X modern pada dasarnya membangkitkan sinar X dengan elektron berkecepatan tinggi, sehingga menghasilkan energi tinggi juga, dan mampu menembus elektron-elektron orbital luar pada materi target hingga menumbuk elektron orbital pada kulit terdekat dengan inti atom, seperti yang kalian bisa amati di gambar sebelah kiri. Seperti itu, dan penjelasannya berada di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat fisik sinar X. Yang pertama, daya tembus.
Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar dan digunakan untuk radiografi. Semakin tinggi tegangan tabung sinar X yang digunakan, serta semakin rendah nomor atom, maka suatu benda dengan daya tembus sinar X akan semakin besar. Yang kedua, hamburan. Apabila sinar X melewati suatu bahan atau zat, maka berkas tersebut bertebaran ke segala arah. Hal ini dapat mengakibatkan tampak pengaburan kelabu secara menyeluruh pada citra radiograf dari film. Yang ketiga, penyerapan. Sinar X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat yang sesuai dengan berat atom atau ketebalan atau volume atau kepadatannya. Atau makin besar nomor atomnya, maka makin besar pula penyerapannya. Yang keempat, efek fotografi. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film atau bisa disebut dengan emulsi perakmopromida. Nah, setelah secara kimiawi itu dibangkitkan di kamar gelap. Itu yang dimaksud dengan efek fotografi. Yang kelima, ada fluoresensi. Sinar X dapat menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium tungsten atau bisa disebut dengan zinc sulfida memendar ke cahaya atau luminesensi jika bahan tersebut dikenai sinar X. Sinar X itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan sinar X. Dalam dunia medis, sinar X terutama dimanfaatkan untuk diagnosis. Dengan penemuan sinar X ini, informasi mengenai tubuh manusia menjadi mudah diperoleh tanpa perlu melakukan pembedahan. Gambar terbentuk karena adanya perbedaan intensitas sinar X yang mengenai permukaan film setelah terjadinya penyerapan sebagian sinar X oleh bagian tubuh manusia. Daya serap tubuh terhadap sinar X sangat bergantung pada kandungan unsur-unsur yang ada di dalam organ tubuh. Untuk meningkatkan kualitas gambar dalam diagnostiknya, seringkali digunakan media kontras dengan cara memasukkan substansi yang menyerap sinar X lebih banyak ke dalam tubuh yang sedang didiagnosis. Bahan yang sering dimanfaatkan sebagai media kontras adalah barium, atau biasa disebut dengan Ba, dan iodium atau biasa disebut dengan I. Sinar X juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan sinar X. Yang pertama, kelebihan sinar X ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama, untuk memusnahkan sel-sel kanker. Yang kedua, untuk memeriksa retakan dalam struktur plastik getah. Yang ketiga, untuk menyelidiki struktur hablur dan jarak pemisahan antara atom-atom dalam suatu bahan hablur. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kekurangan atau kerugian dari sinar X. Yang pertama, menyebabkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik, terus penyakit kanker darah, dan yang keempat, kesan-kesan buruk seperti rambut gugur, kulit menjadi merah dan berbisul. Lalu yang kelima, menyebabkan penyakit kardiovaskular atau penyakit gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, pada slide ini kita akan mengetahui apa aja sih kegunaan dari sinar X. Yang pertama, bisa digunakan sebagai mesin ronsen. Yang kedua, mesin X-ray pada bandara yang biasanya untuk memeriksa barang-barang bawaan kita. Yang keempat, ada X-ray untuk mendeteksi kerusakan logam. Jadi logam pun bisa terdeteksi menggunakan sinar X ini. Jadi sinar X ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga kalau memiliki kekurangan atau kerugian seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak negatif penggunaan X-ray. Yang pertama, ada paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu yang dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, misal pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare,
kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Yang kedua, untuk efek jangka pendeknya itu ada beberapa. Yang pertama ada perubahan warna kulit, kedua mual, ketiga muntah, lalu diare, dan jumlah sel darah rendah maksud saya. Yang ketiga itu ada efek jangka panjangnya. Yang pertama itu ada mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Lalu yang keempat melemahkan tulang. Yang kelima itu menyebabkan gangguan anemia aplastik atau bisa disebut dengan kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti memproduksi sel darah yang baru. Mohon maaf. Yang keenam ada infertilitas. Lalu yang ketujuh ada pada wanita yang hamil itu resikonya tuh bisa terjangkit semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Jadi ini sangat berbahaya sekali untuk wanita ibu-ibu hamil karena bisa menyebabkan penyakit leukemia pada janin saat sudah lahir. Nah, itu karena apa ya? Kan sering banget terjadi tuh kayak anak bayi masih kena apa ya? Leukemia padahal kan masih bayi. Nah, mungkin bisa apa ya? Mungkin karena efek dari penggunaan X-ray ini mungkin. Lalu yang kedelapan ada rusaknya kelenjar tiroid, yang kesembilan itu meningkatkan resiko terjangkitnya kanker, yang ke-10 meningkatkan resiko kerusakan genetik, dan yang terakhir membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel sehat, karena sinar ini tuh tidak bisa memilih yang mana sel kanker dan yang mana sel sehat, begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. See you. Happy watching. Bye-bye.